Kalau Carrie dulu belajar Bible-nya gimana? Kebetulan aku yang Nggak ikut pendalaman? baca, ya. Nggak pendalaman? Kebetulan dan keluarga saya tuh pelayanan banget. Papa sekarang posisinya juga ketua lingkungan. Waduh. Adik ketua OMK. Waduh. Mama lektor. Waduh. Terus sama-sama ikut pelayanan KOR. Waduh. Cuman saya sendiri yang enggak. Terus kalau anaknya masuk Islam gimana tuh? Cinta nggak pernah bayangin gimana orang yang dari kekristenan, apalagi yang aktif seperti keluarganya Karin, keluar dari Kristen masuk Islam, rasanya gimana? Mungkin Cinta nggak pernah bayangin. Ada yang dibuang, ada yang disekap, disekap dalam rumah loh, nggak boleh keluar. Ada yang dicoret dari harta warisan, bahkan ada yang dicoret atau dibatalkan akte lahirnya. Saya nggak, bener. Saya ada mualaf tinggal di sini 6 bulan. Orang tuanya kaya, ibunya punya hotel, ibunya punya rumah sakit, bapaknya punya kontraktor besar. Keluar dari keluarga, dari Kristen masuk ke Islam, ketahuan, diusir sama keluarganya, akte kelahirannya dibatalin. Terus dicoret dari daftar harta warisan. Di sini 6 bulan kan, tapi namanya ibu ya, namanya ibu sama anak. Anaknya mau gimana kan pasti ibu gak bisa lepas lah ikatan batin ya. Kalau sama bapak mungkin masih bisa lah ya. Ibu gak bisa lepas ikatan batin. Jadi akhirnya ibunya sendiri yang menghubungi dia. Ya kan? Kamu gimana? Gini, ya walaupun masih judes gitu lah ya. Begitu saya tahu mualaf saya dihubungin sama ibunya di Bandung, saya bilang kamu segera pulang ke Bandung. Segera pulang, saya bilang. Kalau nggak punya duit saya kosin. Ngapain? Samperin ibu, cium tangan, kalau perlu cium kaki, saya bilang. Bener, dia pulang. Ya nggak tahu lah di mana di sononya gimana, saya nggak diceritain detail lah ya. Tapi alhamdulillah akhirnya sekarang dengan keluarganya baik-baik saja. Alhamdulillah. Saya ajarin cium kakinya saya bilang kalau perlu. Karena di Islam kita wajib menghormati ibu 3 kali lebih tinggi daripada ayah. Di Islam. Betul kan? Nah, kira-kira kalau boleh saya tahu latar belakangnya Karin mau masuk Islam karena apa? Itu sih, kan sebenarnya mau nikah? Enggak. Nah, benar. Bukan karena itu. Enggak. Biasanya kalau nggak karena nikah, nanti kalau ditanyangin di YouTube banyak yang daftar. Bener. Tapi enggak. Ya, maksudnya bukan karena mau menikah kan? Bukan. Oke, terus karena apa? Karena takut. Takut apa? Takut sama dunia. Akhirnya. Alhamdulillah. Berarti ini disamperin hidayah berarti namanya kalau gitu. Tapi sudah berani meninggalkan agama lamanya, maksudnya karena sudah menemukan kejanggalan atau bagaimana? Iya. Boleh. Kejanggalannya apa? Sebenarnya dari setahun yang lalu itu saya memang ada yang bilangin ke saya, kok agama kamu tuh kayak gini gitu kan? Iya. Yang enggak bukan pacar saya. Oh pacar. Pacar Muslim. Ya. Oh oke. Terus? Benar. Jadi dulu waktu itu sempat dibilang kayak, kamu tahu nggak berita yang tentang Paus itu mendukung LGBT? Nah dari situ itu. Oh. Dari situ akhirnya, karena kan terus? Kita posisinya jauh nih, tapi kita sering ini ya apa namanya? LDR ya? Ya. LDR. Tapi kita sering nonton film yang ya tentang kayak gitu-gitu kan. Tentang LGBT? Enggak, tentang kayak debat. Oh debat. Gitu, ya sih. Terus akhirnya dari situ pelan-pelan, mungkin waktu awalan saya juga kayak bilang kayak masih menolak juga, kayak dia juga ngobrolin yang ke arah tentang Katolik kok kayak gini sih, gini saya juga masih kayak yang nolak juga, kayak gak usah lah bahas agama. Saya juga pernah bilang kayak gitu, kayak gak usah lah kayak gitu. Saya juga nggak mau tahu gitu loh isi Bible apa, karena kan ya saya juga kebetulan yang nggak mau baca Bible setebel itu juga kan, kayak saya juga mau cari tahu juga kayak males banget. Ya kan? Ini tebelnya segini ya? Ya. Ini perjanjian lama, perjanjian baru kan? Iya. Ini segini nih. Ini juga perjanjian lama, perjanjian baru, cuman tambah Deuterokanonika. Bandingin tebelnya. Iya, udah banget, banyak banget yang buang ya.
Tapi kenapa nggak mau baca Bible? Karena tebel. Mager. Sebenarnya. Karena tombol belum pernah lihat ini kan? Terus? Cara kayak saya kan kayak mau membaca tuh tipikal yang kayak nggak paham banget gitu. Kayak kalau kita juga kalau misal saya ke gereja nih, saya kan sering ya pokoknya kalau di Semarang posisinya saya pasti ke gereja karena kalau nggak di gereja dimarahin papa saya. Iya. Paham. Iya. Terus kalau misal ada Romo nih bacain kitab suci, itu saya juga nggak paham. Saya nggak paham banget gitu. mungkin dulu kecilnya jarang ikut sekolah minggu kali ya? Sekolah minggu, cuman kan kalau Katolik sekolah minggu kayak yang cuman ya gitu-gitu aja. Iya sih. Beda sama sekolah minggu. Nggak pernah ikut ini apa katekisasi atau apa gitu? Enggak, kebetulan itu sih saya tuh juga dari kecil kayak yang disuruh-suruh buat ikut ini, ikut itu, ikut ini, ikut itu. Cuman saya waktu itu akhirnya mengiyakan cuman yang lektor. Sama saya pernah ikut young girl camp gitu. Kayak emang yang isinya cewek semua yang waktu itu. Terus waktu saya ikut itu juga ya karena itu udah disuruh papa mama saya berkali-kali karena kebetulan papa saya ikut teologi, mama saya juga yang ikut ada Braveman, ada CAP kursus evangelisasi pribadi itu. Waduh, iya. Yang emang yang pelayanan kayak gitu ya. Jadi saya disuruh-suruh kayak gitu kan. Adik saya juga dan kebetulan sekarang adik saya juga udah jadi akhirnya karena udah disuruh-suruh macam-macam sekarang udah ketua OMK. Waduh. Ya. Nah, saya nggak bisa bayangin nanti papa mamanya gimana kalau tahu dia masuk Islam ya. Iya, makanya saya juga takut banget sebenarnya. Tapi boleh takut, tapi jangan kebanyakan takutnya karena belum tentu terjadi. Iya benar. Masih banyak yang begitu, awalnya takut, tapi giliran menghadapi ternyata nggak seperti yang dibayangkan. Ya memang tetap ada kemungkinan, tapi tidak 100% terjadi gitu lah. Soalnya kan kedua orang tua saya keras, dua-duanya keras banget. Tapi kan sekarang kan Karen sudah dewasa. Iya betul. Sudah dewasa, sudah mandiri. Mungkin nggak 100% mandiri lah ya. Tapi kan sudah bisa cari nafkah sendiri. Iya benar. Ya memang orang tua pasti. Marah pasti. Apalagi kalau pekerja gereja, bukan apa-apa. Malu kan sama teman-teman gerejanya. Iya benar. Iya kayak misal saya juga kalau misal kan ada latihan kor di rumah saya juga itu kan yang ikut cuman adik saya, papa saya, mama saya selalu ditanya Karin kemana gitu pasti ya. Pasti. Karena sistem kekeluargaan di gereja itu memang jauh lebih apa ya? Jauh lebih erat daripada di masjid. Di masjid pengurus masjid belum tentu tahu jamaahnya siapa aja. Banyak. Belum tentu tahu, tapi kalau gereja, apalagi kalau yang sudah persekutuan, itu kan didata satu-satu. Nama siapa, rumah di mana, keluarga jumlah berapa, gaji berapa. Pasti ditanya begitu. Bahkan, jemaatnya nanti dikasih form kosong, tolong kasih ke tetangga-tetangganya. Gitu. Tetangganya bukan Kristen aja di data. Sampai ditanya gajinya berapa. Untuk apa? Prospek. Gitu. Saya pernah ceramah di satu masjid besar di Pasar Minggu. Imamnya mantan imam masjid di Houston, Amerika Serikat. Oh, keren dong, saya bilang. Udah gitu masjid yang di Pasar Minggu itu punya sertifikat ISO 9001. Keren nggak? Keren. Tapi kalau saya tanya, Ustaz, punya data jamaah nggak? Nggak ada. Nggak ada. Begitu saya ceritain kalau di gereja begini-begini, kaget ya. Itu ya. Nah, tapi maksud saya, oke, Karin sudah tidak terlalu familiar berarti dengan Bible ya? Iya. Setelah dengar-dengar kan saya juga akhirnya baru tahu itu setelah dengar kayak apologet yang debat. Nah, dari situ saya baru tahu. Tapi maksudnya doktrin Kristennya sendiri paham? Doktrin itu maksudnya ajarannya paham? Iya. Tentang kayak yang Trinitas gitu-gitu ya. Iya, Trinitas, kasihilah musuhmu. Enggak banget juga sih. Saya. Memang ya gimana ya, itu kan ajaran yang memang diajarkan dengan cara doktrinisasi. Jadi bukan untuk orang mengajak berpikir, tapi imani saja. Iya benar.
Biasanya romo, pendeta kalau ditanya, mereka kan jawabnya begitu. Bagaimana aja gitu. Beda sama di Islam. Kalau di Islam, di Quran itu juga disebutkan bahwa kita kalau menerima informasi, satu, kita harus cek valid enggak. Kedua, kalau kita memilih, kita harus bandingkan. Bukan cuma asal terima gitu. Kalau kita bandingkan, berarti kan kalau mau beli apa aja kan pasti milih kan. Mau beli bando juga pasti milih kan. Apalagi ini jalan keselamatan gitu Pak, hanya harus dipilih-pilih. Jadi di dalam Islam itu nggak boleh asal menerima, tapi harus menggunakan akal. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Quran, ratusan, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ini bahasa Jakartanya nih, lu nggak mikir gitu, lu nggak punya otak, gitu. Lu nggak bisa merenung gitu loh, kurang lebih begitu ya, untuk umat manusia, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta tuh sudah menciptakan ini dengan segala keajaibannya, yang ternyata sinkron dengan sains zaman sekarang. Manusia disuruh berpikir gitu. Dengan segala keajaiban di dalam Quran mengenai sains yang sudah dibuktikan zaman sekarang, kita harusnya bertadabur gitulah, memikirkan, merenungkan kekuasaan yang menciptakan kita. Nggak usah jauh-jauh. Kita buka pintu aja, kita lihat hujan, siapa yang bisa bikin hujan gitu. Ya kan? Di Quran sudah disebutin bahwa hujan itu berasal dari laut, dari air yang diangkat ke langit jadi awan. Awan itu berat, dia membawa air, bertonton loh ya kalau kita sekarang lihat di sains loh. Awan itu bukan ringan walaupun dia mengambang di udara, tapi itu sebenarnya bertonton itu beratnya. Kok bisa gitu loh, sesuatu yang bertonton itu bisa ngambang di langit gitu. Quran sudah menyebutkan 1400 tahun yang lalu. Kita sebagai manusia zaman sekarang yang hidup di zaman ilmu pengetahuan, kan harusnya kita, oh iya ya, ini berarti kan ciptaan Allah nih. Berarti Allah tuh ada, Allah tuh kuasa gitu. Bisa jatuh hujan, bisa ada pelangi, itu semuanya udah disebutin di Quran. Kalau di Bible, gimana? Langit punya tiang. Tiang awan itu ya. Iya. Biasanya begitu. Jadi, tidak semua informasi yang di Bible itu salah, tidak. Iya, betul. Masih ada sisa-sisa firman Tuhan dalam Bible. Tetapi Bible ini sudah ada campur tangan manusianya. Sudah banyak campur tangan manusia, sehingga sudah tidak murni lagi. Kalau kita baca dari Kejadian, ya, sampai Yesus, Kejadian berarti kan, kalau Perjanjian Lama kan Kejadian sampai Maliaki. Yesus kan 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dari Adam sampai Yesus, kalau kita mau ambil kesimpulan aja, kesimpulan yang gampang aja. Pesannya apa sih? Mereka itu, orang-orang yang diceritakan dalam Bible, pesannya tuh hampir sama dengan pesan di dalam Islam sebenarnya. Pesannya Tuhan itu hanya satu gitu. Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Masakan ia berfirman terus dia mengingkari gitu. Nanti ada lagi pesan, Tuhan itu tidak bisa berubah. Tidak bisa jadi makhluk gitu maksudnya. Tidak bisa jadi manusia gitu. Di Perjanjian Lama tuh ada jelas. Kalau bersalah, berdosa, harus apa? Bertobat. Nggak ada cerita harus ada yang mati di atas kayu salib untuk nebus dosa, itu nggak ada. Yesus sendiri nggak pernah ngajarin dosa waris. Karena nggak pernah baca mungkin ya, jadi saya review gitu ya. Review secara global aja. Coba kalau kita buka nih. Ini sebenarnya pesan-pesannya juga masih ada banyak yang benar gitu. Ini kitab suci Katolik loh. Ini ya, ini Katolik nih bukan. Tapi sama aja, bedanya cuman ini 73 kitab, kalau yang Protestan 66 kitab. Oh. Nah, 23 pasal ayat 19. Sorry. Allah bukanlah manusia. Nah, jelas kak? Terus ada di belakang nih. Si Maliaki, Makabe, Manusia.
Malaikat di mana, ingat nggak? Nggak ingat. Terakhir. Terakhir di perjanjian lama ya? Iya. Wah, masih bagus, masih tahu dong, masih hafal dong. Enggak. Kebetulan. Ini karena nggak ada itunya sih, jadi mesti cari-cari sebentar. Betul banget ya. Karena ini ada catatannya. Nih Malaikat kan. Oh, iya. Malaikat 3 ayat 6 kalau nggak salah. Apa nih? Tuhan, Aku Tuhan bahwasanya aku Tuhan tidak tidak berubah. Dan kamu dan aku tidak akan jelas kan? Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia, Tuhan tidak berubah. Kok tiba-tiba di perjanjian baru kok ada manusia yang dianggap sebagai Tuhan gitu? Kan itu udah kontradiksi, perjanjian lama, perjanjian baru. Iya. Padahal Yesus di perjanjian baru pesannya apa? Ke bangsa Israel. Matius 4 ayat berapa nih? 10, mana 10? Matius 4 Sebelumnya. 10 mana? Ini 15. Iya, sebelumnya. 8, 9, 10. Nyala iblis. Sebab ada tertulis Waktu engkau Yesus harus di- menyembah Tuhan Allahmu. Waktu dicobain sama iblis, Yesus bilangnya apa? Iya, nyala iblis. Sebab Harus ada menyembah tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu. Terus di sini dibilang apa lagi nih? Di Markus. Markus 12 ayat 29 mana? Ini kok 37? Oh ini nih 29 sini. Iya. Apa nih? Hukum terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, Tuhan itu Esa. Kok kenapa ya nggak bilang Yesus aku nih Tuhan yang Esa gitu? Nggak bilang gitu. Iya, nggak ada. Ada ya? Iya. Ada di Matius begini nih. Ini lebih jelas lagi nih. Utusan. 18. Ini berapa? 18 kan ya? Ayat berapa nih? 1 ayat 3 coba. Dia berkata apa? Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak-anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuh. Jadi untuk masuk kerajaan surga perlu apa? Cuman perlu apa? Bertobat kan? Dan menjadi seperti anak kecil ini. Menjadi seperti anak kecil maksudnya gimana sih? Polos gitu ya? Betul nggak? Bertobat bilangnya. Terus kan tiba-tiba di surat-surat Paulus, you nggak akan selamat kalau nggak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang udah mati di atas kayu salib. Iya. Betul. Ada perbedaan gitu loh. Iya. Paulus bilang kalau nggak ada dosa yang sudah dilakukan oleh Adam dan Hawa, makanya apa? Kalau tidak ada dosa itu, makanya kita tidak berdosa. Jadi maksudnya ada dosa yang menjalar dari Adam Hawa ke kita gitu. Ke setiap bayi yang lahir tuh udah bawa dosa waris. Iya. Jadi kalau bayi yang lahir sehari 2 hari meninggal, kira-kira masuk surga masuk neraka? Neraka. Kalau menurut Paulus. Menurut Paulus. Tapi kalau menurut logika kita, apa iya Tuhan Betul. adil nggak sih? Baru lahir kok masuk neraka gitu loh, Iya. karena bawa dosa. Tahu dosa juga enggak gitu bayinya. Gitu loh maksudnya. Jadi di dalam satu kitab ini memang ada doktrin yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena yang perjanjian lama itu sebenarnya punya orang Yahudi. Iya. Orang Yahudi itu betul-betul murni monoteis. Tuhan cuma satu, nggak ada yang lain gitu. Karena perintahnya apa? Di Keluaran 20. Di 10 perintah Allah kan ada semuanya. Bentar ya. Ini saya ambil aja. 10 perintah Allah kan ada di Keluaran. Segala kejadian. Keluaran 20. Ayat 17 kalau nggak salah. Coba. Jangan apa? Jangan mengingini rumah Sebentar, dari sini. Yang Iya, yang ini ya. hormatilah sebelumnya sebab yang hukum pertama. Sorry. Yang mungkin.
Nih, ayat 23 tuh. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sinta mungkin bingung, kok jangan ada Allah lain gitu. Mungkin bingung kalau orang Islam. Kenapa? Karena kalau di Islam, nama Tuhan Sang Pencipta itu adalah Allah. Ya Allah. Kalau di Kristen, di Bible Kristen, mereka pakai kata Allah, tapi ada yang A-nya kecil, ada yang A-nya besar, ada yang huruf besar semua, ada yang huruf kecil semua gitu. Iya. Beda-beda. Jadi kalau yang Allah cuman apa namanya? Huruf A-nya aja yang besar, itu sama dengan Rob. Kalau di Islam. Kalau Allah yang A-nya kecil, semuanya kecil, itu di Islam sama dengan ilah. Sesembahan. Kalau kita kan jelas. Kalau ditanya nama Tuhan Sinta siapa? Allah. Tuh. Nggak akan pusing gitu kalau orang Islam. Tapi kalau di sini ada yang tulisan Tuhan. Tuhan dengan huruf T besar. Ada yang huruf besar semua. Ada yang T kecil. Betul kan? Nanti jadi mereka punya istilah Tuhan Allah gitu. Kalau orang Kristen nih, karena kita tes aja nih. Kita tes nih. Bedanya Tuhan sama Allah itu apa? Iya, Kalau di Bible? Kalau di Bible pasti sama. Disamakan. Kalau disamakan, kenapa di 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan bahwa hanya ada satu Allah saja yang Esa, yaitu Bapa. Dan hanya ada satu Tuhan saja yang Esa, yaitu Yesus. Kenapa dibedain Yesus sama Bapa? Yang Bapa Allah, Yesus Tuhan gitu. Pasti bingung. Jadi sebenarnya Paulus sih sebenarnya nggak apa ya? Sebenarnya Paulus tuh nggak menganggap Yesus sama dengan Bapa. Kan Yesus punya, dianggapnya kan Yesus kan punya Tuhan namanya Bapa. Disebut Allah gitu kalau di Bible. Paulus itu menganggap Yesus itu bukan Bapa, tapi hanya pengantara. Ya. Cuman Paulus ini kan mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Yesus gitu, yaitu dosa waris gitu. Tetapi Paulus tidak menganggap Yesus sama dengan Bapa gitu. Tapi hanya pengantara gitu. Jadi ada perbedaan hierarki gitulah, perbedaan otoritas gitulah. Karena kan Paulus bilang begini, kepala dari wanita dalam hal ini istri itu adalah suami atau laki-laki. Kepala dari laki-laki adalah Kristus. Pernah baca? Kepala dari Kristus adalah Bapa. Berarti ada tingkatan hierarki kan? Nah, berarti Paulus menganggap Yesus tidak sama hierarkinya dengan Bapa. Beda situ, tapi sama gereja kan diterjemahkan lain. Sama gereja ditafsirkan lain. Yesus itu adalah Allah yang sedang berkarya di bumi gitu. Tuhan itu artinya menurut orang Kristen, Tuhan itu artinya Allah yang sedang berkarya di bumi gitu, yang sedang jadi manusia gitu. Jadi banyak kebingungan nantinya pasti. Iya, Pasti banyak kebingungan. Gitu, kira-kira. Doktrinnya ini sebenarnya adalah doktrin yang boleh dikatakan penerus daripada doktrin pagan. Pernah dengar pagan? Dewa-dewa. Zeus. Iya, Zeus. Menghamili perempuan muda namanya Danae. Punya anak namanya Perseus. Terus menghamili perempuan lagi namanya Hercules. Menghamili dewa lain punya anak namanya Helen gitu. Jadi ada dewa. Kalau di Yunani itu kan dewa kan banyak. Tetapi ada satu dewa yang paling tinggi yaitu Zeus. Nah, Zeus ini bisa punya anak dari manusia, anaknya disebut setengah manusia, setengah dewa. Oke? Apa bedanya sama Yesus gitu kalau di sini? Kalau Yesus dianggap sebagai Tuhan gitu. Ada Bapa menghamili Maria, ya, punya anak Yesus. Yesusnya disebut 100% manusia, 100% Tuhan. Mirip kan sama konsep di pagan itu kan. Dan di dalam Bible ini ternyata banyak sekali ayat-ayat yang mengindikasikan bahwa itu mereka mengadopsi dari budaya pagan. Yang membuktikan Bible sendiri loh. Jangan kaget ya. Ini namanya New American Bible. Ini Bible-nya orang Amerika lah. Tapi ini yang dianggap sebagai Bible-nya orang Katolik gitu ya.
Pernah denger dong, Karin dong? Pada mulanya adalah firman. Yang firman Allah jadi Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Iya. Kemudian di ayat 14, dan firman itu menjelma menjadi manusia. Jadi Yesus dianggap sebagai firman yang jadi manusia gitu. Pernah dengar? Nggak tahu sama sekali. Ini kan, in the beginning was the word ya, dan seterusnya. Di sini ada keterangan nih. Ini kalau mau dibaca, ini ada kata-kata apa? Ini Hellenistic filosofi. Kalau mau dibaca silakan. Hellenistik itu adalah budaya atau filosofi pagan dari Yunani kuno. Yang tadi saya bilang, Dewa Zeus punya anak Helen gitu. Helen itu yang menjadi kata Hellenistik. Aku tahu. Harus difoto lah. Tunjukin ke papanya. Iya. Kebetulan ini kitabnya orang Katolik. Ada buku apa ya saya waktu itu ya? American Bible. Ini buku yang nulis bukan orang Islam nih. Yang nulis juga kalau nggak salah orang Katolik sih. Penulisnya namanya Sam Oputa. The Greatest Celestial Deception. Jadi apa? Penipuan terbesar perbintangan ya. Ini ada kata-kata begini. Yang saya kuningin. Mitra like Jesus was venerated as the way, the truth, the life, the light, the word, the Son of God, and as the God Spirit. Ingatnya ayat apa kalau lihat baca begitu? Yohanes 14 ayat 6 dong. Akulah jalan dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apa bedanya sama Dewa Mitra? Sama juga disebut the way, the truth, and the life. Mitra like Jesus. Jadi memang konsepnya itu memang konsep yang diadopsi dari kepercayaan-kepercayaan sebelumnya. Kira-kira 6 abad sebelum Yesus dianggap sebagai Tuhan di abad keempat, 325 Masehi. Kira-kira 600 tahun sebelumnya, ada namanya Raja Ptolemy di Mesir yang mengangkat dewa Serapis menjadi Tuhan. Tahun 305 Masehi, sebelum Masehi. Kira-kira 600 tahun kemudian baru Yesus juga diangkat sebagai Tuhan di Konsili Nisea 325. Pendeta-pendeta yang ikut di dalam konsili itu juga mantan orang-orang atau pendeta-pendeta yang menyembah dewa Serapis sebelumnya. Jadi ini tukar Tuhan gitu lah. Pusing. Di gereja nggak pernah jelasin itu pasti. Iya benar. Nah, jadi saya bilang tadi kan masih ada sisa-sisa kebenaran di dalam Bible. Karena ya di dalam Islam kan kita tahu ya bahwa Quran membenarkan kitab-kitab yang sudah diturunkan sebelumnya. Taurat, Zabur, Injil. Iya. Tetapi Taurat, Zabur, Injil ini kan tidak ditulis oleh orang-orang atau nabi-nabi rasul-rasul yang menerima langsung. Taurat nulis apa? Musa nulis Taurat nggak? Nabi Daud alaihissalam nulis Zabur nggak? Nabi Isa nulis Injil nggak? Nah, yang nulis ini siapa? Pengikut-pengikutnya. Pengikut-pengikutnya setelah nabinya sudah nggak ada, barulah ditulis gitu. Nabi Musa hidup tahun berapa? Abad berapa kira-kira? Abad 16-15 atau 15-14 sebelum Masehi. Itu 1500 tahun sebelum Yesus gitu kan. Iya betul. Sedangkan Bible ini baru disusun atau baru disusun itu baru kira-kira di abad ke-5 sebelum Masehi. Jarak sama Musa 1000 tahun. Apa mungkin Musa yang nulis? Gitu. Tapi bukan yang ini ya, yang ini nih. Sorry. Yang ini. Kalau yang ini, Bible-nya orang Yahudi. Dalam bahasa Ibrani. Oh, bacanya kayak gini. Dari kanan ke kiri kalau Yahudi. The Stone Edition. Tapi itu ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Oh iya, ada terjemahan. Nah, itu yang disebut dengan
apa Tanakh. Tanakh itu singkatan dari Torah, Nevi'im, Ketuvim. Yang nyusun ini orang-orang Yahudi. Ini baru selesai disusun itu kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi. Ditulisnya mungkin dari abad-abad ke-7, 8, 9 lah ya. Tapi baru menjadi Bible-nya orang Yahudi baru di abad ke-5 sebelum Masehi. Sudah ada Yesus belum? Belum. Sudah ada Kristen belum? Belum. Ini diterjemahkan sama orang-orang Mesir, sama Yahudi-Yahudi juga, menjadi ini. Ini kenapa bukannya jadi kanan ya? Pernah dengar Septuaginta? Oh, iya. Itu diterjemah dari Ibrani, diterjemahkan menjadi bahasa Yunani, menjadi kitab Septuaginta. Bahasa Yunani. Ini diterjemahkan kira-kira abad ke-3 sebelum Masehi. Sudah ada Yesus belum? Belum. Sudah ada Kristen? Belum. Ini di abad-abad pertama, kedua, ketiga, keempat itu dikoreksi sama bapak-bapak gereja setelah ada Kristen. Baru setelah dikoreksi di kanon menjadi PL. Oh, iya, iya. Nah, jadi seolah-olah Septuaginta ini dikoreksi untuk seolah-olah berbicara mengenai Yesus di PB gitu. Jadi orang Kristen kan atau pendeta kan selalu bilang Yesus sudah dinubuatkan di PL. Selalu kan begitu. Padahal menurut yang punya kitab Tanakh itu orang Yahudi Iya. tidak mengakui bahwa ada nubuat buat Yesus, sama sekali nggak ada, nol gitu. Nah mereka orang Kristen mengaku ada nubuat ya berdasarkan dari PL karena PL dapat disusun dari Septuaginta ini yang sudah dirubah-rubah gitu. Perubahannya memang tidak mencolok, tapi jelas banget. Nah itu yang saya pelajarin tuh, bantahan-bantahan nubuat yang untuk Yesus yang dibilang di PL itu yang saya bantah tuh, semua saya berdasarkan itu. Nah, kemudian kan di abad-abad abad pertama, abad kedua, pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua, baru perjanjian baru disusun, ya kan? Oh, ada 4 gospel yang dimasukkan. Pembagian nanti ada 13 surat Paulus gitu kan. Menjadi perjanjian baru, ditambah dengan surat-surat rasul, plus wahyu, menjadi perjanjian baru kan. Ini ditulis kira-kira abad kedua, pertengahan abad pertama sampai pertengahan abad kedua. Baru yang ini, setelah jadi PL, ini ditambah di belakangnya. Jadilah Bible Kristen. Gitu. Di abad keempat baru jadi Bible Kristen. Gospelnya yang dipilih sama bapak-bapak gereja cuma 4. 4 kenapa? Karena yang 3 ceritanya mirip. Yang 1 beda sendiri, tapi walaupun begitu sama-sama menceritakan bahwa Yesus salib gitu. Nah, ini setelah abad keempat nih, kan baru ada kodeks-kodeks nih yang ditulis yang pertama-tama nih. Beratus-ratus tahun kemudian, dari abad keempat sampai abad ke-15 atau 16, baru ada Bible yang ini sudah ada penyusunan Bible lah atau penerjemahan Bible ya ke bahasa-bahasa, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Latin, ada yang bahasa Jerman gitu. Kira-kira di abad ke-16 baru disusun ulang Bible Kristen yang berbahasa Yunani. Namanya Textus Receptus. Tetapi di dalamnya sudah ada tambahan lagi. Yang di abad ke-4 tidak ada, di abad ke-16 atau ada. Mau tahu nggak? Apa? Contohnya? Iya. Nih, ada di sini. 1 Yohanes pasal 5 ya, ayat ke-7 nih. Coba baca nih. Sebab ada apa tuh? Ini saya ambil. Oh iya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah 1. Terus? Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Nah, oke. Sampai di situ.
Kan di situ baru kelihatan jelas bahwa seperti terdengarnya seperti doktrin Trinitas. Ada Bapa, ada Firman atau Putra, ada Roh Kudus, dan ketiganya satu. Itu kan doktrin Trinitas, ya kan? Tapi ternyata di sini ada catatan begini nih, dari sini nih, ayat 7 sampai 8 nih, dibaca coba sampai sini nih. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua. Dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli apa? Palsu. Cari yang ngomong bukan saya. Gimana Sin? Kalau kamu punya Quran, ya Quran, terus di dalam Quran tuh ada catatan seperti itu, kira-kira kamu gimana? Jadi ragu. Ragu. Cari tahu dong. Gimana ceritanya kok bisa ada ayat yang tadinya catatan di pinggir halaman disisipkan menjadi ayat. Jadi catatan penyalin ini adalah penafsiran penyalin bisa menjadi ayat gitu. Dan itu banyak yang seperti itu, nggak cuma satu. Di Perjanjian Baru itu ada belasan yang seperti itu. Bahkan cerita mengenai, pernah dengar kan yang cerita wanita berzina mau dihukum? Oh iya pernah. Pernah dengar kan? Pernah. Ternyata itu juga sisipan. Oh, malah. Karena apa? Karena ada di dalam kurung. Saya tunjukin nih. Iya, iya. Tunjukin bedanya nih. Jadi kalau dibilang apa? Bible jujur nggak? Jujur, nah itu bilang tidak asli. Tapi buat pendeta dan jemaat-jemaat yang percaya, mau asli mau tidak asli buat mereka nggak peduli, nggak penting gitu katanya. Yang penting percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat begitu aja. Ya kan? Iya benar. Kalian di rumah punya Bible apa? TB. Terjemahan baru kan? Iya pasti. Yang LAI kan? Iya Ini benar kan? yang kayak gitu. Sudah punya yang TB2 belum? Ini baru keluar tahun ini. Baru keluar tahun ini. Yang tahun ini. Ini ada buku penjelasannya nih, penjelasan singkat. Alkitab TB edisi kedua. Di sini dijelaskan bahwa ada apa nih? Tanda kurung tegak, itu artinya apa? Tanda kurung tegak, teks-teks yang kita ingat tidak terdapat dalam naskah kuno. Nah, berarti kan ada naskah yang belakangan yang memuat gitu kan. Naskah yang kuno tidak ada, naskah belakangan ada gitu. Berarti kan itu ada perubahan, ada tambahan gitu. Berarti ini Yohanes 7 ayat 53 nih ya. Berarti 753 tuh, yang 53 tuh masuk di angka 8. Sebenarnya 753 nih. Ya, ini kan cerita mengenai yang wanita yang berzina nih, yang mau dibunuh nih. Ya, pegang. Nah, nih, bandingkan sama ini. Ini ayat 53-nya ada dalam kurung nggak? 53 masih 8. Nah. Yang di situ 53 ada dalam kurung nggak? Oh, enggak ada. Yang ini? Ada. Ini yang baru ya. Ini TB2. Lalu mereka pulang. Oh iya. Berarti yang di sini tidak ada dalam kurung dianggapnya ayat asli. Yang ini yang keluaran terbaru ada dalam kurungnya, berarti dianggap ayat ini tidak asli. Karena menurut buku penjelasan itu tidak terdapat di Naskah kuno. naskah-naskah kuno. Padahal 1 sampai sini ya. Banyak satu apa ya, satu cerita. Ada lagi yang begini. Bentar, saya ambil dari yang TB dulu nih. Iya. Markus 16 ayat berapa nih? 9, ayat 9 ya. Saya bukan. Iya. Saya cepat buka Bible karena dulu waktu remaja saya juara buka Bible.
Oh. Lombanya ya. Ada kegiatan remaja. Markus 16, ya kan? Ayat 9. Ada tanda kurungnya nggak? Enggak. Coba yang ini. Yang ini ada. Wah. Panjang banget lagi. Panjang, ayat 9 sampai 20. Di naskah yang paling tua, yaitu ada naskah Codex Sinaiticus namanya. Ayat-ayat itu nggak ada. Oh, ini yang malah yang tentang menambahkan dirinya kepada Maria Magdalena. Ini yang ada kata-kata bahwa kalau Kristen yang beriman, dia kalau minum racun, digigit ular, tidak akan kenapa-napa. Ternyata itu adalah ayat tambahan. Nah ini kan ada yang saya kuning ini. Iya ini. Apa nih? Ini yang ini. Oh, ini. Dengan singkat gitu ya. Itu ada tanda kurungnya kan? Ada. Nah, berarti ini paragraf ini juga Sudah ada. Tidak otentik, gitu. Pada Petrus sudahnya Yesus. kalau kita bandingkan dengan yang bahasa Inggris, ini ada bahasa Inggris nih. Markus. Nah, ini ada Markus 16 nih. Markus 16 dari ayat sampai 8 nih. Nah, satu paragraf aja kan pendek nih. Ini kan kalau kita baca nih, apa nih? So, stay, sampai sini ada kata-kata were afraid kan? Ya, Were afraid ini kan berarti kan dengan takut. Karena takut. Betul kan? Setelah were afraid langsung 9 kan? oh iya. Nah, ini ada paragraf yang panjang begini dengan singkat dan seterusnya. Di sini nggak ada. Wih, Sinta belajar Bible loh. Iya juga. Gimana? Kalau di dalam kitab suci ada ayat yang bisa tambah kurang begitu gimana? Iya, kok bisa gitu ya? Hah? Direvisi mulu. Dapatnya dari mana? Belilah. Oh, apa ayatnya? Dapatnya dari mana? Itu salah satunya dari penafsiran si penyalin atau penafsiran si bapak gereja. Penafsiran yang dimasukkan menjadi ayat gitu. Kalau ada kitab, ada ayatnya yang tidak asli atau palsu dari kata Karin, boleh nggak atau pantas nggak disebut sebagai kitab suci gitu. Enggak. Gitu. Makanya saya tanya sama Sinta, kalau di Quran ada keterangan begitu tuh gimana itu? Pasti kan heboh, ya kan? Tapi bukan berarti heboh karena marah, tapi kita heboh kan harus cari tahu, bener nggak gitu loh. Walaupun yang mengeluarkan catatan itu badan atau lembaga yang berwenang gitu. Misalnya dari Kementerian Agama Arab Saudi misalnya. Masa kita nggak percaya gitu? Kan mereka punya wewenang, punya alasan, punya latar belakang kenapa bisa nulis begitu. Mereka juga punya alasannya. Karena memang dokumen-dokumen yang dulu itu masih ada yang bisa diselamatkan. Kita tinggal buka di sini nih, udah kelihatan nih. Codex Sinaiticus. Codex Sinaiticus ini ditulis kira-kira di abad keempat, kira-kira tahun 360-an Masehi. Kita tinggal buka. Oh. Tinggal pilih tuh. Tadi apa? Markus ya? Ya. Markus. Ini saya besarin. Nah, ini Markus nih ya. Chapter 16. Ayat. Nah ini. Tuh, cuman ada ayat 8. Sedangkan di situ sampai 20. 20. Iya. Nah, ini di sini kita bisa lihat tuh dokumen aslinya. Nih. Tuh. Oh, bisa diperbesar tuh. Ini udah ada yang digitalisasi.
sampai ayat 8. Tuh, sampai selesai di sini. Ayat 9-nya nggak ada. Tuh, ini kosong nih kan, satu kolom ini kosong. Langsung Lukas 1 ayat 1. Ini terjemahan bahasa Inggrisnya juga sampai ayat 8 aja. Ayat 8. 9:20-nya nggak ada. Jadi mungkin itu ayatnya mungkin beranak kali ya. Terlalu banyak gitu. Sisanya dapat dari mana? Iya, iya. Ya itu kondisinya begitu. Karena mungkin Karen nggak terlalu paham Trinitas, ya sudah kita nggak usah bicarain itulah. Ya. Kita bicara dari ini aja, kitab suci aja. Ada yang mau bertanya? Silakan. Tentang Bible, tentang Kristen, tentang Islam, silakan. Mau lihat yang paling ayat yang di kanon, yang misal di perjanjian yang di dulu itu ada yang kayak tentang kebenaran gitu kan, kayak yang kayak Injil apa sih ya, yang kayak Barnabas gitu nggak masuk. Oh, Itu ada. gini. Saya jelasin dulu ya. Yang disebut dengan Gospel Barnabas itu ada lebih dari satu. Yang pertama, Epistle of Barnabas. Itu dianggap yang nulis adalah orang yang bernama Barnabas, yang kenal dengan Paulus. Dan itu kira-kira di abad kedua. Nanti ada lagi yang Gospel of Barnabas, itu yang Gospel of Barnabas kira-kira di abad kelima. Nanti ada lagi Acts of Barnabas. Mau yang mana? Beda-beda. Nah, kalau yang sering dibicarakan itu adalah Gospel of Barnabas yang sudah diterjemahkan ke bahasa Itali dan Spanyol. Tetapi yang diketemukan katanya di abad ke-16 gitu ya. Tetapi itu yang nulis malah di tengahnya adalah orang Muslim. Bukan orang Kristen. Nah, yang disebut dengan Gospel of Barnabas yang sering dibicarakan itu, yang kertasnya warna hitam itu, tinta warna emas, itu bertentangan dengan iman Islam. Kenapa? Karena di Gospel itu dikatakan Isa atau Yesus itu bukan Al-Masih. Padahal Islam itu meyakini bahwa Isa adalah Al-Masih. Kalau ada yang salah koreksi ya. Justru malah yang disebut Al-Masih malah Nabi Muhammad. Jadi tidak sesuai dengan iman Islam. Makanya saya nggak pernah bahas itu Gospel Barnabas karena itu mungkin ada tulisan-tulisan yang memang mempunyai tendensi tertentu gitu loh. Saya ada terjemahnya Gospel Barnabas, tapi saya nggak pernah baca. Bukan nggak pernah baca, nggak pernah bahas karena tidak sesuai dengan iman Islam. Gitu. Selain Gospel itu, ada yang mau tanya? Karena gini, yang disebut Gospel, yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu hanya 4 yang masuk dalam Bible. Betul. Apakah pada saat kanonisasi itu Gospel itu cuma 4? Enggak. Tidak, puluhan. banyak Gospel yang lain. Nah, saya punya Gospel ini. Sebentar. Ini. Ada Gospel yang disebut dengan Gospel yang terkumpul di dalam satu kumpulan set yang diketemukan di desa Nag Hammadi, Mesir, yang isinya tidak sama dengan yang Gospel yang sudah masuk Bible. Oke, salah duanya. Ini ada dua nih. Satu di Gospel ini, kalau nggak salah di Gospel of Philip namanya, Filipus, Yesus sering mencium Maria Magdalena di bibirnya. Ada ya, nanti kalau mau baca bisa. Artinya kalau tradisi Yahudi boleh nggak mencium di bibir lawan jenis yang bukan istrinya? Kalau bukan istrinya nggak boleh. Sama seperti dalam Islam kan, bukan mahram namanya. Jadi nggak boleh bersentuhan kulit aja nggak boleh, apalagi cium di bibirnya. Berarti itu tandanya apa? Istrinya. Berarti Maria Magdalena terindikasi sebagai istrinya Yesus gitu. Yang kedua ada lagi di Gospel yang namanya the second treatise of the Great Set namanya. Itu nama Gospelnya, susah ngomongnya. Di Gospel itu disebutin bahwa peristiwa penyalipan itu Yesus nonton
dari jauh. Nonton sambil ketawa. Yang disalib bukan Yesus, tapi siapa? Simon orang Kirene. Saya bukain. Udah saya tandain. Masih banyak sebenarnya hal-hal yang menarik di gospel ini. Nah, ini yang Maria Magdalena nih. Baca sendiri. Saya ke toilet dulu. Wisdom, who is called barren, is the mother of the angels. The combination of the Savior is Mary of Magdala. The Savior loved her more than all the disciples, and he kissed her often on her mouth. Ya ini. Ada tuh. Punya. Ini. Yang Yesus nikah. Itu cerita pink. Pengen lihat kan? Filipus. Iya benar yang di Filipus. Filipus ada di sini. Ada tapi kayaknya nggak tahu ya apa aja yang dihilangin ya. Aku nggak apa. Filipus kayaknya ya. Enggak, biasanya. Benar kan? Benar. Kecium deh. Bibir. Jadinya kan? Filipus ya. Ya, betul Filipus. Iya. Nah, kalau yang Yesus yang menonton penyaliban di sini. Jadi gimana? Di Quran Nabi Isa dibunuh dan disalib nggak? Enggak. Ini ada gospel yang menyatakan begitu. Ini namanya gospel. Apa tadi? The second. Kalau ini discourse of the great set, ada yang menyebutnya the second treatise. They think they suffered in their error and blindness. They nailed their men to their door did not perceive me. And they were thief and blind. By doing these things, they pronounced judgment against themselves. As for me, they saw me and punished me. With someone else, they were the drunk, the girl, and the villager. It was not I. They were striking me with a scourge, but someone else, Simon, wore the cross on his shoulder. Someone else wore the crown of thorns, and I was on high, walking for the X of the rules and the fruit of wherever I was looking at their ignorance. Ada juga ya. Yang disalib siapa? Simon orang? Simon Kirene kan? Kirene. Di gospelnya Matius, Markus, Lukas itu disebutin bahwa yang membantu memanggul salib Yesus sampai ke Bukit Golgota itu adalah Simon orang Kirene. Tapi di gospel Yohanes nggak ada disebut-sebut Simon orang Kirene yang manggul salib. Kenapa? Karena gospel Yohanes itu dipercaya ditulis untuk melawan kelompok yang bilang begini. Kelompok yang percaya dengan ini itu juga Kristen, namanya Kristen Basilidean. Tumbuh subur di akhir abad pertama sampai abad kedua, tapi malah tumbuh suburnya di Mesir. Mereka percaya bahwa penyaliban Yesus itu hanya ilusi. Yang disalib bukan Yesus, yang disalib adalah Simon orang Kirene. Makanya dokumen-dokumen ini ditemukannya di Mesir. Nag Hammadi itu di Mesir gitu. Mesir Utara apa Mesir Tengah gitu, lupa sih. Kan jadi lucu
yang di Matius, Markus, Lukas disebutin bahwa yang membantu memanggul salib adalah Simon orang Kirene. Tapi di Yohanes nggak disebut-sebut Simon orang Kirene. Kan lucu gitu kan. Ternyata penyebabnya adalah ini. Ada lagi. Apa? Kira-kira yang mana? Ini semua. Kira-kira ini jumlahnya sekian banyak gospel yang tidak masuk dalam Bible. Ini banyak sekali ini, Bu. Ini daftar isinya. Nah, ini. Ada Gospel of Thomas. Ada Gospel of tadi Philip udah kan? Iya, Thomas ada juga. Ada Gospel of Mary. Maria. Ada apa? Banyak kali nih. Yang terkenal aja, yang sering dibahas aja. Belum lagi ada gospel-gospel yang tidak masuk dalam Bible tuh yang dianggap apokrifa. Apokrifa tahu kan? Saya lupa. Ini ada gospel namanya The Protevangelium of James Jacobus. Ada gospel Invensi Gospel of Thomas. Kalau di gospel ini ya, Invensi of Thomas diceritakan Yesus pada waktu masih kecil menciptakan burung dari tanah liat. Ingat? Di Quran ada? Ini gospel yang tidak masuk Bible. Dianggapnya kenapa? Karena tidak jelas siapa yang menulis gitu. Padahal di dalam gospel atau di dalam Bible 4 gospel itu juga tidak diketahui siapa yang nulis karena ya kan? Karena semuanya anonim gitu. Surat-surat itu anonim. Beda sama surat-suratnya Paulus. Kalau surat Paulus kan bilangnya aku Paulus Rasul Yesus gitu kan. Walaupun dari 13 surat Paulus itu ternyata yang diakui benar-benar ditulis oleh Paulus adalah cuma 7. Yang 6 bukan ditulis oleh Paulus. Tapi kalau yang 4 gospel, nggak ada kan, aku bernama Matius gitu kan, aku bernama Markus, nggak ada. Nama-nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu diatributkan oleh bapak-bapak gereja di abad kedua. Yang pertama mengatributkan itu adalah bapak gereja namanya Santo Papias, tahun 135 Masehi. Yang kedua, Santo Irenaeus, tahun 185 Masehi. Tradisi, itu kan tradisi kan. Jadi bapak-bapak gereja itu menganggap bahwa yang menulis ini adalah ini yang menulis Matius, si pemungut cukai itu gitu. Padahal cerita mengenai Matius pemungut cukai itu di dalam Gospel Matius itu diceritakan dalam menggunakan kata ganti ketiga gitu. Matiusnya diceritakan dengan kata dia gitu. Begitu juga yang Yohanes juga begitu. Jadi tidak mungkin 4 Gospel itu ditulis oleh saksi mata langsung. Menurut siapa? Menurut ahli-ahli perjanjian baru. Ditulis oleh orang-orang yang bukan saksi mata langsung, ditulis oleh orang-orang yang tidak mengenal saksi mata langsung. Jadi ibaratnya ditulis oleh orang-orang yang tidak pernah ketemu Yesus, tidak pernah jalan-jalan bareng Yesus, tidak pernah ngopi bareng lah sama Yesus gitulah. Kira-kira gitu. Karena di Matius kan ada cerita silsilah Yesus ini, terus Yesus lahir begini. Apakah si penulis itu menyaksikan Yesus lahir gitu kan? Enggak gitu. Benar. Kalau di Islam ada yang namanya hadis. Ya, hadis itu ada ilmunya. Ada filternya gitu. Jadi hadis itu bisa dikatakan sahih atau otentik kalau jelas hadis ini diriwayatkan oleh orang-orang yang alim. Betul? Orangnya yang meriwayatkan harus alim dan harus nyampe ke Rasulullah perkataannya gitu. Si periwayat semuanya harus orang alim dan ini harus sampai ke Rasulullah. Kalau tidak sampai ke Rasulullah udah turun statusnya, bukan sahih gitu. Sahih itu otentik, hasan itu baik. Ya. Jadi kalau ada periwayat yang diketahui dia pernah bohong sekali aja, turun itu derajatnya. Nah, kalau gospel, kalau kita samakan dengan hadis, periwayatnya itu udah nggak tahu siapa gitu loh. Jadi riwayat statusnya tuh mungkin bisa disamakan kalau di Islam tuh mungkin sebagai hadis yang maudhu,
doif atau mungkar gitu, tertolak. Ini gospel-gospel yang tidak masuk dalam Bible ya. Ini ada lagi nih, Gospel of the Holy Twelve. Ini juga kurang lebih sama dengan yang tadi yang Nag Hammadi itu. Oh, wow. Pernah lihat Bible ini nggak? Saya punya Bible bagus ya. Bentar ya. Iya. Pernah lihat Bible ini? LGBT. Warnanya gitu. Hah? Warnanya pelangi gitu. Kenapa? Kalau pagi kenapa? Iya gitu. Jadinya. Apa? Kalau pelangi kenapa? Ya kan yang ngelambangin LGBT. Pernah dengar Bible King James Version? Bahasa Inggris? Pernah? Enggak. Belum ya? Ini kenapa warna pelangi? Karena ini memang... Oke, Bible. Oke. Oh iya, ada ya. Nah ini. Wow. Ini apa? Gay Bible. Isinya sama nggak dengan King James Bible? Kurang lebih sama. Cuman ada perubahan beberapa kata yang diganti oleh si penyusun Bible ini. Untuk apa? Untuk menghindari mispersepsi mengenai LGBT. Oh, astaga ya.